Hamdan Hamedan ungkap alasan 3 pemain grade A termasuk Ragnar Oratmangoen masih belum jalani naturalisasi. Hamdan sendiri sempat jadi sosok yang mengurus naturalisasi pemain timnas Indonesia. Terbaru adalah Cirus Margono yang dalam proses pengembalian menjadi WNI. Memiliki jabatan staf ahli soal potensi diaspora membuatnya bertugas untuk menjadi jembatan antara federasi dan pemain keturunan. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mengincar pemain keturunan grade A. Apalagi skuad Garuda akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Berbicara tentang pemain Eropa dengan kriteria tersebut, muncul 3 nama potensial. Pemain tersebut adalah Jordi Waherman, Jay Idzes, dan Ragnar Oratmangoen. Terkait 3 pemain tersebut, Hamdan Hamedan memberikan alasan. Dia menyadari bahwa 3 pemain tersebut memiliki kualitas. Selain itu, pemain keturunan adalah aset bangsa dan sangat membantu bagi timnas Indonesia. Hamdan menambahkan bahwa untuk menjalani naturalisasi memerlukan proses. Salah satunya adalah harus ada permintaan dari PSSI agar timnya bisa bergerak untuk melanjutkan proses tersebut. Dia menilai bahwa tambahan 3 pemain ini akan semakin menambah kekuatan skuad Garuda. Jika berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, maka pelatih Shin Tae-yong Maka memberikan rekomendasi. Nantinya Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Langkah tersebut juga dilewati oleh Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang baru saja mendapatkan status WNI dan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti mengaku masih menunggu arahan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terkait pemilihan pemain untuk dikirim ke Aspire Academy. Seperti diketahui, Bima Sakti memanfaatkan program coaching klinik yang diikuti oleh 50 pemain muda Indonesia dari 29 Mei hingga 1 Juni 2023. Selama program tersebut, Bima Sakti mengaku ikut melihat proses pemain-pemain muda yang berada di bawah usia 16 tahun tersebut. Hal ini dilakukannya sebab ia juga tengah melihat dan memilih untuk bisa mencari pemain terbaik buat nantinya dikirim ke Doha, Qatar. Pemain timnas U16 Indonesia ini nantinya akan ada yang dipilih dan dikirim untuk berlatih di Aspire Academy. Namun untuk berapa anak yang akan dipilih buat diberangkatkan ke Qatar belum diketahui. Legenda timnas Indonesia itu mengaku saat ini ia masih fokus melakukan seleksi mencari pemain-pemain yang ada. Sebab ia ingin mencari pemain terbaik yang bakal bisa dimainkan di Piala AFF U16 kualifikasi Piala Asia U17 dan agenda lainnya. Akan tetapi untuk keputusan pastinya Bima mengaku belum tahu berapa pemain yang akan dibawa nantinya. Meski belum ada arahan pasti, Bima mengaku bahwa kemungkinan dari 50 pemain muda yang ikut menjalani program Future Garuda itu. Bima mengatakan bahwa saat ini diperkirakan ada 28 hingga 30 pemain terbaik yang telah disiapkan. Untuk itu, nantinya siapapun dan seberapa banyak pemain yang terpilih, mereka diharapkan bisa berlatih di Aspire Academy dan bisa meningkatkan kualitasnya. Dengan begitu, pemain muda pun diharapkan bakal bisa terus berkembang dan terus memperbaiki kekurangan. Sehingga sepak bola Indonesia pun bisa menjadi lebih baik ke depannya apabila para pemain mudanya memiliki lebih banyak pengalaman. Sementara itu untuk program Future Garuda sendiri sebanyak 50 pemain muda ini telah merasakan dilatih langsung oleh 5 legenda sepak bola dunia. Mereka adalah Juan Sebastian Veron, Roberto Carlos, Giorgos Karagounis, Erich Abidal, dan Marco Materazzi. Timnas Argentina tak ingin memandang remeh Indonesia karena dilatih Shin Tae-yong.
Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal melawan Argentina pada tanggal 19 Juni mendatang. Ini merupakan laga FIFA Matchday bulan Juni 2023. Secara matematik, peluang timnas Indonesia meraih kemenangan sangat kecil. Pasalnya skuad Garuda kalah dari berbagai segi. Kita lihat saja pada ranking FIFA. Kedua negara bisa dikatakan bak bumi dan langit. Timnas Argentina kini menempati peringkat pertama, sedangkan timnas Indonesia tercecer di urutan ke-149. Selain itu, timnas Argentina juga baru menasbihkan diri menjadi tim terbaik dunia dengan meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Atas dasar semua itu, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Fabian Tapia, memperingkatkan timnas Indonesia. Tapia menyebut bila melawan timnas Argentina bakal menjadi pertandingan yang tidak mudah. Namun Tapia rupanya juga tak mau menganggap remeh timnas Indonesia. Hal tersebut didasari dari adanya Shin Tae-yong. Tapia dengan terang-terangan mengakui kualitas Shin Tae-yong. Penilaian Tapia tersebut sepertinya tidak berlebihan. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong pernah meraih kemenangan dari tim kuat yakni Jerman. Hal itu terjadi pada tahun 2018 silam, tepatnya di ajang Piala Dunia 2018 di Rusia. Kala itu Shin Tae-yong mengantarkan Korea Selatan menaklukkan Jerman dengan skor 2-0. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Fabian Tapia, mengungkapkan alasan menerima tawaran melawan timnas Indonesia. Dalam hal ini, Claudio Fabian Tapia menyebut ada satu sosok yang membuat timnas Argentina bersedia datang ke Indonesia. Sosok tersebut yakni Erick Thohir yang merupakan Ketua Umum PSSI. Tapia menjelaskan bila nama Erick Thohir cukup dikenal di Argentina. Sementara itu, pertandingan antara timnas Indonesia versus Argentina bakal terlaksana pada tanggal 19 Juni mendatang. Timnas Indonesia sendiri berencana mulai menggelar TC pada tanggal 5 Juni 2023. Sebelum melawan Argentina, tim asuhan Shin Tae-yong harus melawan Palestina pada tanggal 14 Juni 2023. Di sisi lain, Shin Tae-yong mengaku antusias dengan jadwal yang dimiliki timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Juni. Pelatih asal Korea Selatan itu pun lalu memberikan apresiasi untuk Erick Thohir yang mampu mendatangkan timnas Argentina. Tak hanya Indonesia, timnas Argentina juga memiliki jadwal 2 pertandingan yang bertajuk Tour Asia. Lionel Messi bakal melawan Australia pada tanggal 15 Juni 2023.